Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beseti Tingkarmiati STMN, dosen dari Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Manufaktur Universitas Jenderal Ahmad Yani. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu melengkapi persyaratan sertifikasi dosen pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan itu adalah elemen mesin 1. Elemen mesin 1 ini kode mata kuliahnya adalah MS 622105 yang akan diajarkan pada semester 4 dengan 2 SKS. Sebelum saya memaparkan metode pembelajaran elemen mesin 1 ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu capaian pembelajaran lulusan atau disingkat dengan CPL, yang mana nanti akan diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian akan diturunkan menjadi materi-materi kuliah yang akan diajarkan elemen mesin 1 ini. Capaian pembelajaran lulusan CPL antara lain yang pertama, menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam pengaplikasikan matematika rekayasa. Yang kedua, menguasai prinsip dan teknik perancangan produk teknik, mesin dan elemennya, proses manufaktur, dan sistem mekanik dan manufaktur. Yang ketiga, mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, ilmu teknik mesin, dan pengetahuan lainnya yang relevan dengan penuh prakarsa untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah-masalah teknik mesin. Kemudian dari CPL tersebut diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Antara lain yang pertama, mampu mengaplikasikan dasar perancangan mesin dan faktor keamanan. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang macam-macam sambungan keling, sambungan baut, sambungan las, poros, kopling tetap, kopling tidak tetap, dan rem. Yang ketiga, mampu menjelaskan fungsi dan kerja komponen mesin, sambungan keling, sambungan las, sambungan baut, poros, kopling tetap, kopling tidak tetap, dan rem. Yang keempat, mampu memilih komponen mesin sesuai dengan standar dan aplikasinya. Yang kelima, mampu menghitung dimensi dan kekuatan komponen mesin. Yang keenam, mampu merancang bagian-bagian mesin. Dari CPMK tersebut akan diturunkan menjadi materi perkuliahan yang akan dilaksanakan 14 kali pertemuan di luar ITS dan UAS. Adapun materi kuliah yang diajarkan yang pertama adalah dasar-dasar perancangan mesin, sambungan. Sambungan terdiri dari sambungan keling, sambungan baut, dan sambungan las. Kemudian poros, dan yang terakhir adalah sistem transmisi yang terdiri dari kopling tetap, kopling tidak tetap, dan rem. Adapun metode perkuliahan atau metode pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan menggunakan metode pembelajaran DIA, ya, antara lain delivery, interaktif, dan assessment. Delivery di sini dilakukan dengan menyampaikan bahan tayang atau PPT, video, pembelajaran, modul, buku referensi, software simulasi melalui tatap muka dalam kelas. Adapun referensi yang saya gunakan antara lain oleh Brown, yaitu Calculation for Machine Design, kemudian dari Kurni, Textbooks of Machine Design, kemudian Sigli, Standard Handbook of Machine Design, Sulaso, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, dan seterusnya. Metode perkuliahan atau pembelajaran selanjutnya adalah interaktif, di mana dilakukan melalui tanya jawab dan diskusi dalam kelas. Metode perkuliahan ketiga itu asesmen, di mana asesmen ini terdiri dari tugas, yaitu tugas kelompok dan tugas individu, kemudian kuis dan tugas kelompok. Tugas individu dikumpulkan pada Google Classroom atau GCR, kemudian untuk tugas kelompok akan dipresentasikan di hadapan kelas. Selanjutnya asesmen yang ketiga adalah UTS dan UAS, di mana akan dilaksanakan oleh program studi dan fakultas. Untuk penilaian ada 3 komponen. Yang pertama tugas,
Tugas terdiri dari 2, tugas individu dan tugas kelompok, di mana setiap tugas akan diberi bobot 20%. Total tugas adalah 40%. Kemudian UTS yaitu 30% dan UAS adalah 30%. Total keseluruhan adalah 100%. Hasil akhir akan diinput pada portal yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa yang sudah memprogramkan elemen mesin satu ini. Selanjutnya adalah video contoh interaktif mahasiswa dan dosen di dalam kelas. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke ya, baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu biar kita bisa menerima pelajaran. Ya. Doa. Selesai. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi ya untuk elemen mesin satu, di mana ini adalah mesin dua, yaitu elemen mesin satu ya dengan kode ya ini. Itu adalah sambungan keling. Ya. Nah, sambungan ini sebenarnya ada 3 yang akan kalian pelajari. Yang pertama sambungan keling, sambungan apa? Sambungan las, sambungan laut ya, ketiga ya. Keling, laut dan sambungan las. Nah, untuk minggu kedua ini dan minggu 3 ke depan kita akan pelajari sambungan keling ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengulang dulu nih yang kita pelajari minggu apa ya? Dan kita bilang apa? Masih kan? Dasar elemen mesin, dasar peran. Itu ya. Saya mau tahu nih, ada yang masih ingat nggak apa aja yang menjadi prosedur umum dalam perancangan mesin? Boleh? Mengenali kebutuhan, yang pertama, yang kedua itu mekanisme. Oke, bisa. Ada lagi? Ya. Pemilihan material dan analisis gaya. Dan sebagainya. Ada lagi? Ibu. Ya. Rancang domain dan unifikasi. Ya, benar ya. Jadi berarti kalian sudah masih mengingat ya. Jadi kalian sudah tahu prosedur umum dari rancangan mesin. Karena ini dari elemen mesin kita ini nanti hasilnya akan berapa? Itu pembedanan yang dimiliki. Nah, dasar-dasar perangkat pembedana ada yang tahu? Minggu lalu saya sudah jelaskan ada berapa? Gaya, tegangan, safety factor ya. Jadi ada 3 yang akan kita hitung nanti pada saat kita merancang. Salah satunya adalah apa ini? Next ya. Sambungan kita lanjut ya. Jadi kita sekarang lanjut ke sambungan keling. Nah, adapun capaian yang akan kalian capai ya. Ada 4 nih ya. Harus kalian tahu ya. Yang pertama itu mampu menjelaskan tentang macam-macam sambungan keling. Kemudian mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja komponen mesin, sambungan keling ya, mampu menghitung dimensi, kekuatan, karakter dari bagian besar pembedana komponen mesin ya, salah satunya adalah sambungan keling ya. Kemudian mampu merancang bagian-bagian mesin, nama bagian-bagian mesin ini yaitu adalah sambungan keling. Oke, next. Nah, sebelum kita merancang, kita harus tahu dulu nih keling itu seperti apa? Keling itu apa sih keling itu? Ya. Seperti yang kita ketahui, keling ini adalah apa? Sebuah silinder pendek dengan kepala bulat, kepalanya bulat ya. Dan silinder dinamakan dengan seng dan bodi. Ada gambarnya di bawah ya. Ada gambarnya. Ya, ini kelingnya seperti ini, dia berupa paku, ya, berupa paku. Berupa paku kayak paku ya. Memiliki head, ada kepala, ini bagian-bagian ini kepala, ada badan atau bodi ya, ada tail atau klep. Ada 3 bagian-bagian dari kelingnya. Kemudian sambungan keling ini kira-kira dia semi permanen, permanen apa non permanen? Permanen berarti kalau permanen apa? Tidak bisa
buka, dan bisa dibuka pasang gitu ya. Karena apa? Bisa dibuka, tapi nanti akan membuat si kelingnya kan pasang. Oke. Next, adapun fungsi dari sambungan keling ya. Fungsinya apa kira-kira tadi? Ya, itu ya, menyambungkan atau sebuah sambungan untuk membuat sebuah ikatan yang kuat dan ketat. Biasanya dipakai untuk mencegah atau kegagalan dari sambungan. Jadi sambungan keling ini biasanya digunakan untuk biar tidak terjadi biasanya mencegah kegagalan sambungan ya. Jadi fungsinya untuk menyambung, misalnya ada kelas, yang lain, dan itu bisa dijadikan sambungannya ketat, kuat, sambungannya kuat. Selanjutnya, nah, adapun metode pengelingan, di sini ada, bisa kelihatan di sini, ini hasil akhirnya juga. Nah, metodenya apa? Metode itu adalah cara dipukul, sama kayak paku, punch namanya ya, secara ini dipunch. Kita sini ada yang dipukul itu bukan kepalanya, bedanya sama paku itu kalau biasanya dipukul itu adalah kepala kan. Nah, kalau keling yang kita pukul itu ada tailnya atau ekornya, nih ekornya. Tapi ada bentuk, ada cetakannya ya, ada cetakannya membentuk kepala. Jadi pukul ada lagi nanti ekor ini akan menyelesaikan ruang yang kosong dari sini ini mempan. Jadi apa mempan? Caranya dipukul. Nah, bisa secara manual, bisa dengan menggunakan mesin. Dipas namanya dipukul. Boleh manual, boleh menggunakan mesin. Ya. Gitu. Nah, pada saat ini apa? Dimensi besar ya. Ada dimensi besarnya biasanya kita menggunakan drilling untuk tangki-tangki itu bisa mukul kecil itu ya bisa dipukul. Jadi kalau yang agak besar kita menggunakan selanjutnya material yang digunakan di dalam keling. Material ini tidak tentukan karena keling itu sudah ada di pasaran, ya. Jadi di pasaran, sehingga kalian tinggal memilih saja keling yang bagaimana yang kalian ingin pakai atau kalian butuhkan di dalam satu perancangan misalnya. Nah, tapi yang harus kalian tahu materialnya keling itu harus tangguh dan flat. Ya. Dari fillet, ya. Itu terbuat dari baja, ya. Terbuatnya di mana ini sudah distandarkan, kita menggunakan standar yang standar itu ada ya. Dimana ini ada IS ini ya, kalian bisa baca IS 1149192 dan ada IS 11491 ini standarnya itu. Jadi kalian tinggal memilih saja ukuran dari keling yang akan kalian butuhkan. Lalu materialnya sudah ditentukan dan si keling ini terbuat dari apa aja. Selanjutnya tipe kepala. Sedang tadi tinggal kalian memilih saja bagaimana nih bentuk kepala atau bentuk keling yang anda. Biasanya keling itu dibedakan dengan kepalanya. Mungkin ada yang bentuk yang datar, ada yang bentuk yang melengkung, ada yang bentuk yang agak trapesius ya. Ada di bawahnya ini, ada di bawahnya. Ini yang tipe-tipe kepala. Ada yang berbentuk jamur, ada yang berbentuk trapesius ya, ada yang berbentuk segitiga. Ini tergantung dari kebutuhan yang kalian inginkan ya. Nextnya, nah ini nih, bagaimana kalian menyambungkan antara satu dengan satu. Gimana caranya? Nah, caranya itu ada dua. Jadi di sini disebut dengan tipe sambungan. Ya, caranya apa? Jadi apa? Pertama itu ada namanya istilah menyambung dua lapis. Jadi si plat ini disambung dengan plat yang lain bisa jadi dua lapis doang. Itu namanya lap join. Jadi ini atas dan bawah. Bentuknya ada atas ada di bawah. Misalnya dia dibutuhkan lapis. Tentunya di atas ini. Jadi ada satu dan dua ini. Ya, itu dua. Nah, sedangkan yang sambungan tiga lapis ada namanya tiga lapis. Kenapa tiga lapis? Sebenarnya bukan itu menyambungkan untuk tiga lapis bukan. Tapi
dua plat, tapi kita menggunakan 3 lapis plat. Ada bantuan, misalnya kalau pertama tadi label atas bawah, kalau berjoin itu disejajarkan. Jadi ditambah satu komponen di atasnya, ada bantuan di atasnya. Misalnya mungkin nah ini tempat nih ya. Jadi plat yang ini anggap lagi plat yang apa nih? Plat satu yang disambungkan dengan plat yang lain. Cara menyambungkan dan join itu ya seperti ini. Ini simpan di atasnya. Ada tambahan, jadi ada plat menyambungkan dan ada plat nih kasih klik di sini, kasih klik. Ini namanya bujo. Jadi tinggal satu, dua, itu ya. Jadi 3 lapis, 3 lapis dari sambungan. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini gambarnya ya. Ini gambar untuk lap join. Jadi dua susun, satu dua. Tinggal kalian menempatkan ada berapa huruf apa berapa jajar punya. Satu ada dua ya. Satu ada dua ada zigzag ya. Itu penamaan saja. Jadi penuh. Next, ini triple, yang 3 juga bisa. Tapi dia cuma 2, tapi 3 jajar. Next, nah ini buat join ada 3 kan yang saya bilang tadi. Ada plat, kemudian ada jajar punya. Satu ada dua ya. Satu ada dua ada zigzag ya. Itu penamaan saja. Jadi penuh. Next, ini triple, yang 3 juga bisa. Tapi dia cuma 2 di atas. Dan penulisannya juga sama. Oke. Selanjutnya, nih sebelum kita merancang, ada yang harus kita ketahui tentang pada saat kita merancang apakah akan terjadi sebuah kegagalan dalam merancang. Gitu ya. Apakah perancangan kita berhasil atau tidak? Ini yang sering terjadi dalam kita memasak paku keling ya, di saat kita menggunakan keling. Ada 4 kegagalan ya, nanti saya akan jelaskan masing-masing. Ini ada 4. Yang pertama itu adalah keretakan pada sudut, ya, keretakan keseluruhan. Kemudian ada yang disebut nanti yang ketiga pergeseran keling, dan yang terakhir adalah krasing. Kita coba yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah keretakan pada sudut. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi dalam sebuah pemasangan keling dia akan terjadi retakan. Kenapa ada retakan? Kenapa retak? Kira-kira ada lubang, ada seperti pukul. Jadi retakan di sini. Kira-kira kenapa? Berarti plat bagian sini tidak bisa menerima gaya atau beban. Situ ya. Makanya di sini dia gayanya adalah gaya gaya normal ya, tarik di sini. Nah, solusi untuk menghilangkan retak ini atau kita biar tidak terjadi retakan, maka si marginnya jadi space dari ini ke sini, si marginnya itu adalah 1,5 dikali diameter. Jadi ada ukurannya, jadi kita tinggal menempatkan si kelingnya itu dengan cara mengukur marginnya. Ini marginnya ukuran dari plat ini ke diameter keling ya. Sekarang kalian kali aja berapa diameter, jadi tapi diameter di sini bukan diameter kelingnya, pakai diameter lubang keling. Kan ada lubangnya, itu yang diameter lubangnya bukan diameter keling. Ya, itu diameter lubang kelingnya. Bikin spasi ukurannya adalah 1,5 diameter lubang daripada itu ya. Jadi ada retak itu bisa dilepas, bisa dikurangi. Selanjutnya ada namanya retak pada seluruh plat ya. Jadi pada saat ada yang menyambungkan plat, ini ada di retak sampai seluruh hujan. Gitu ya. Yang memanjang sampai ke bawah platnya retak ada di bawah
alat yang kita coba kita sambil bukunya. Ada letaknya. Nah, ini bisa dikurangi atau bisa dihilangkan dengan cara menghitung apanya? Menghitung kekuatan tariknya. Ya. Di sini sudah diperlihatkan bahwa ada kekuatan tarik. Nah, kekuatan tarik di sini ya, boleh kita lihat di dalam sini. Kekuatan tarik itu berarti F kan? F itu ada hubungannya dengan tegangan ya. Tegangan karena ada gaya bisa berarti ada tegangan. Tegangan di sini ditentukan oleh sama dengan F adalah tombol. A-nya ya ini. A-nya itu adalah kliknya. Jadi di sini P itu adalah pitch dikurang D itu adalah apa? Nah, di dalam penghitungan klik selalu menggunakan diameter di bawah, ya. Kemudian dikali dengan T-nya adalah nanti kita boleh ya. Ini dan A-nya adalah itu tergantung kliknya. Untuk kata ini ya, kata hurufnya ya. Intinya di sini, ketika tekanan P yang lebih besar daripada beban yang diterapkan, P itu lebih besar, maka tidak akan terjadi kekosongan. Ya. P-nya lebih besar, maka tidak akan terjadi. Next. Selanjutnya adalah pergeseran kling. Ya. Nah, ini pergeseran kling di sini bisa dilihat di gambar. Dia bergeser, jadi keringnya dari berdiri begini, jadi lurus begini, nanti dia kemana-kemana di dalam kuat itu ya, dia bergeser. Ini terjadi karena ada apa? Ada gaya geser yang terjadi. Sebelum maka untuk mengurangi yang terjadi ini adalah apa kira-kira? Kita menghitung gaya gesernya, itu ya. Kita gaya gesernya, nah gaya geser sama. Gaya geser berarti hubungan gaya geser dengan tegangan geser. Tegangan geser semuanya apa? Tahu atau S misalnya ya, itu sama sama siapa? F juga. Itu ya. Seperti itu. Kemudian tinggal kita next ini ya. Hitungannya sama, jadi tinggal Anda mencari jarum itu tinggal mencari F. F-nya A dikali dengan tau. Hanya yang berbeda ya. A-nya di sini adalah A-nya ini adalah kelingnya luas kelingnya. Jadi P karena pergeseran keling yang itu adalah keling. Jadi ini adalah P per 4 dari kuat. Nah, adapun macam-macamnya ini ya, ini sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya bahwa untuk candle kali 1,8 ya. Lihat ini. Ya. Ini N-nya ini adalah jumlah klik. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah perubahan bentuk operasi. Misalnya si lubangnya pertamanya bulat, karena terjadi keras atau ada pembedaan yang berbeda juga, biasanya menjadi oval, bentuknya seperti ini. Itu perubahan. Nah ini seperti dia berubah bentuk si lubangnya berubah bentuk. Caranya untuk menghilangkan ini dengan kita menghitung
sama gaya kerasinya ya, kerasnya kalau kerasi itu berarti kan C ya. Nah ini juga hasilnya sama ya, karena di sini terjadi P, ada gaya apa nih? Gaya apa sih? Senor, nah, gaya tarik ya, gaya tarik, maka di sini sama tadi dengan apa atau harus sama sih. Nah ini ya. Nah yang membedakan apa? Yang membedakan adalah A-nya. Nah A di sini tadi kalau geser adalah kliknya, kalau yang untuk pergeseran yang geser itu adalah plus. Nah ya kita cari rumus apa kita tentukan ruas penampar itu adalah diameter kali T. Itu nah untuk ininya apabila crossing PC lebih besar, maka kalau PC-nya besar berarti terjadi perubahan jadi perubahan atau kegagalan karena itu besar P crossingnya P menghancurkannya besar ya. Berarti itu P yang diizinkan atau gaya yang diizinkan itu pasti dia terbukti ya, kalau tidak ada mungkin cukup untuk hari ini. Nanti akan ada latihan soal di sini. Nanti kalian kerjakan ini sebagai tugas di rumah ya. Silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan di depan. Kumpulkan di BCR kode tugas 2 ya. Tugas 2 di BCR. Kalian sudah langsung kan? Jadi masukkan di BCR. Nanti kalian kerjakan. Minggu depan kita akan melanjutkan tetap sampai dengan yaitu adalah proses perencanaan. Kita merancang semua. Bagaimana sih kita merancang lagi yang dibutuhkan dalam Oke, mungkin itu saja. Semoga hari ini bisa pelajarannya bisa diterima ya. Kita untuk depan. Jadi untuk hari ini Sekian video yang saya buat untuk melengkapi persyaratan dosen PDD UKT PT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.